Berdasarkan rancangan pembelajaran yang dituliskan di sini ada 4 tujuan, yaitu melalui media video, pembelajaran, dan game. Siswa dapat menganalisis tentang pembilang dan penyebut dengan baik. Kemudian yang kedua itu dengan diskusi. Siswa dapat memecahkan permasalahan tentang pecahan dengan pembilang yang sama. Untuk yang ketiga, dengan diskusi kelompok. Siswa dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Untuk yang terakhir, yang keempat, dengan problem solving. Siswa dapat menentukan cara membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan pembilang yang sama. Baik Bu, kemudian pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi? Saya ingin melalui media pembelajaran yang disediakan, siswa itu dapat memecahkan masalah, yaitu problem solving tadi, berkaitan dengan membandingkan dan mengurutkan pecahan bilangan yang sama dengan benar dan percaya diri. Baik Bu, selanjutnya saya juga ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan nanti, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan tanya jawab dan juga penugasan. Baik Bu, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model problem based learning dan dengan metode penugasan dan juga tanya jawab ya Bu? Iya, betul Bu. Baik, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan video pembelajaran, game, dan laptop Ibu. Oh, baik. Nah, untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, kira-kira kapan Bu akan kita laksanakan? Di hari apa? Dan kelas berapa juga jam berapa? Untuk nanti, insya Allah akan saya laksanakan besok hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 di kelas 4 dan jamnya itu jam 8 Ibu. Oke, baik Bu. Besok saya akan datang di kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Setelah nanti Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Ratri. Baik, sebelum kita akhiri percakapan pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Dengan adanya praktek pra-observasi, ini saya mendapatkan gambaran dan seperti diingatkan kembali poin-poin yang harus disiapkan dan dibutuhkan ketika mengajar nanti persiapan lebih maksimal gitu Bu. Baik Bu, kemudian ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Ibu. Oke, baik. Nanti saya doakan ya Bu, semoga kegiatan praktik mengajar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Sudah berbincang-bincang pada pagi hari ini pada percakapan pra-observasi. Kita akan bertemu lagi besok di hari Kamis. Demikian praktek kegiatan coaching pra-observasi supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Bu. Untuk mengawali pembelajaran matematika hari ini, gimana kalian? Masih semangat belajar? Masih. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Pecahan. Pecahan
Bu Guru tanya, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ada yang lain? Arof, gimana perasaannya? Senang apa sedih apa tertekan? Senang. Yang lain ada yang sedih? Nah, kalau semuanya senang, mari kita mulai pembelajarannya ya. Kalian buka bukunya, itu tentang pecahan. Nah, sekarang akan Ibu putarkan video tentang pecahan. Yang dimakan oleh kita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh kita itu, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda anak-anak. Namun jika kita bandingkan potongan pizza yang dimakan oleh kita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, selanjutnya Dari cuplikan sedikit itu tadi ada pecahan senilai. Nah, sebelum sampai pecahan senilai, Bu Guru mau tanya dulu, apa itu pecahan? Ada yang bisa pecahan? Ya? Pecahan adalah bagian dari satu kesatuan. Ya, pecahan adalah bagian dari satu kesatuan atau bisa juga bagian dari sekelompok ya. Jadi pecahan biasa atau pecahan kan ada nanti tuh ada pecahan senilai, ada pecahan terus biasa. Nah, untuk pecahan biasa itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Maksudnya bagaimana Bu? A per B. Ini adalah pecahan biasa. A. Siapa yang tahu A itu sering kita sebut sebagai apa? Pembilang. Yang bawah? Penyebut. Jadi pecahan itu yang atas itu bisa kita sebut adalah pembilang dan yang bawah itu adalah penyebut. Nah, tadi kalian sudah tahu bahwa pecahan itu adalah apa Nana? Bagian dari keseluruhan benda atau bagian dari sekelompok benda. Terus pecahan itu biasanya A per B. A sebagai pembilang dan B adalah penyebut. Nah, di sini ada Bu Guru tampilkan video tentang pecahan. B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing?
berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dibagi oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis. Itu tadi kalian sudah melihat video ya. Seumpamanya ada semangka atau melon saja. Melon dipotong Bu Guru menjadi 10 bagian. Nah, dibagikan ke murid Bu Guru 5 anak. Setiap murid mendapatkan berapa bagian? 2. Nah, keseluruhannya tadi berapa? 10. Dari potongan tadi ada 10 potong yang diberikan ke muridnya, berarti 2. Jadi bagaimana menulis pecahannya? 2/10. Paham? Jadi bagaimana tadi? Coba satu lagi. Bu Guru memiliki pensil 14. Ya. Kemudian dibagikan kepada murid-murid di kelas. Jumlah murid-murid di kelas adalah 14. Jadi setiap anak itu mendapatkan berapa bagian dari keseluruhan? 1. Keseluruhan tadi pensilnya berapa? 14. Berarti menulis pecahannya bagaimana? 1/14. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Sudah. Nah, 1/14, 2/10 itu disebut adalah pecahan biasa. Nah, pecahan itu banyak jenisnya. Nah, yang kita pelajari ini nanti adalah pecahan biasa. Ada pecahan desimal, ada pecahan persen, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ya. Tapi yang kita pelajari hari ini itu adalah pecahan biasa. Nah, baik. Pecahan biasa itu ada pecahan senilai dan tidak senilai. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama atau Nah, dari sini kita bisa lihat. Ini sama ya anak-anak. Nah, ini bagiannya sama, 1/4. Ini juga sama. Nah, ini namanya nilai senilai. Pecahan senilai. Jadi besarnya sama, tapi bilangannya yang berbeda. Paham? Lanjut. senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pemilang dan menyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 dikali 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2. Sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau Nah, dari sini kalian
belajar pecahan senilai. Bagaimana mencari pecahan senilai? Seumpamanya Bu Guru memiliki 1/2. Pecahan 1/2. Nah, pecahan ini tadi bagaimana? Dikalikan 2. Kita kalikan 2. Maka hasilnya berapa? 1 kali 2 2.
B dengan A disebut Nah, sebagai apa jawabanmu? pembilang. Pembilang. Betul apa salah? Tadi kan A per B. Yang A itu disebut pembilang. Kalau yang B disebut? Ya, yang kelompok kedua? Perhatikan contoh di bawah ini. 1 potong 3 menyatakan 1/6. Nah, kalau ada pizza dipotong menjadi 6, berarti setiap satu potong nilainya berapa? 1/6. Berarti jawabannya kelompok 2 betul ya. Untuk kelompok 3? Pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama disebut pecahan senilai. Nah, sekarang pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi memiliki yang sama disebut pecahan apa? Tulisannya berbeda tapi nilainya sama. Tadi apa sih? Pecahan senilai. Anak-anak semuanya sudah paham? Paham. Untuk temannya boleh kembali ke kelompok. Nah, berarti materi kita tentang pecahan kalian sudah mengerti ya? Baik. Untuk kalian kerjakan di rumah ya, buat latihan nanti bisa dikerjakan di halaman 179 ya, buat tugas di rumah. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian pelajari? Tentang pecahan. Apa hanya pecahan saja? Tidak. Tadi ada pecahan apa saja? Pecahan senilai. Ya. Jadi kalau pecahan senilai tadi pecahan yang bagaimana? Pecahan yang ditulis bagaimana tadi? Iya, ditulis secara berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Nah, tadi juga kalian belajar tentang apa? Pembilang dan penyebut. Jangan sampai ketuker. Kalau yang di atas itu adalah pembilang. Kalau yang bawah itu adalah penyebut. Terus kalian tadi juga belajar apa? Nilai dari bagian pada gambar. Nah, seumpamanya tadi Bu Guru mengumpamakan Bu Guru duwe melon, ya kan? Terus dipotong-potong menjadi berapa tadi? 10. Diberikan kepada muridnya. Ada 5 anak. Setiap anak mendapatkan berapa? Ya, 2/10. Kalian sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, tadi Bu Guru juga memberikan tugas. Sekarang anak-anak boleh berkemas-kemas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Tambah pengetahuan tidak kalian? Ya. Tadi kalian yang tadinya tidak tahu pecahan itu apa toh, sekarang lebih tahu apa itu pecahan. Ya, boleh berkemas-kemas.
sebelum kalian pulang, tadi kalau kalian sudah berdoa ya, nanti saat kalian pulang yang belum dijemput, tolong masih di dalam lingkungan sekolah, jangan keluar dari lingkungan sekolah ya. Baik, sekarang boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi Susila Ningsih selaku fasilitator yang saya hormati, dan Pak Ratri Rihandoro selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik, yaitu kegiatan pasca observasi bersama rekan saya, Bu Nani Sugiarti. Selamat pagi Bu Nani, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Cincin, alhamdulillah sehat. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan terkait praktek mengajar yang Bu Nani lakukan dan yang sudah saya observasi. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol seperti yang kemarin ya Bu. Baik Bu. Nah, dari obrolan hari ini Bu Nani ingin mendapatkan apa dari saya Bu? Yang saya harapkan kita dapat sharing-sharing ya Bu mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, apa kekurangan dan bagaimana perbaikannya. Nah, dari sini saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu terkait hal itu. Jadi Bu Nani ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan perbaikan apa yang perlu dilakukan ya Bu. Sebelumnya saya ingin tahu perasaan apa yang Ibu rasakan setelah mengajar kemarin. Perasaan saya lebih lega terkait pembelajaran yang saya lakukan, karena saya itu merasa sudah menyiapkan bahan ajar dengan baik, dan saya juga merasa senang karena siswa sangat antusias sekali ketika pembelajaran kemarin. Alhamdulillah ya Bu, saya juga melihat ketika Ibu mengajar kemarin sudah sangat baik. Tetapi adakah rencana perbaikan yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Alhamdulillah sudah baik ya Bu ya. Jadi kemarin itu saya ingin melalui media pembelajaran yang disediakan siswa dapat memecahkan masalah atau problem solving berkaitan dengan membandingkan dan mengurutkan pecahan pembilang sama dengan benar dan percaya diri. Dengan saya menampilkan video dan anak-anak dapat mengamati bagaimana cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan membandingkan mengurutkan pecahan berpembilang sama dengan benar dan percaya diri, anak-anak terlihat sangat antusias ketika maju ke depan kelas untuk menunjukkan hasil diskusinya. Baik Bu, jadi menurut Bu Nani semua tahapan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik ya Bu. Lalu terkait dengan tujuan pembelajarannya Bu, apakah kira-kira anak-anak sudah tercapai Bu untuk tujuan pembelajarannya? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu ditulis di rencana pembelajaran Ibu? Terus satu lagi, kira-kira apa yang Bu Nani harapkan? Iya. Kemarin saya sudah menulis tujuan pembelajaran, yaitu melalui media pembelajaran yang disediakan, itu siswa dapat memecahkan masalah problem solving itu tadi berkaitan dengan membandingkan dan mengurutkan pecahan pembilang yang sama dengan benar dan percaya diri. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu. Coba sekarang mari kita identifikasi ya Bu, mana yang perlu Bu Nani pertahankan dan mana kekurangan yang nantinya perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang kemarin telah Bu Nani laksanakan. Baik Bu, menurut saya yang sudah baik itu pada pembelajaran PDL, karena sudah selesai sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan sehari-hari dan juga melatih anak-anak itu untuk memecahkan masalah. Selain itu, saya juga menggunakan pengalaman langsung dari siswa sendiri sehingga membantu dalam pembelajaran. Di samping itu video yang saya putarkan itu sangat menarik, membantu dalam pembelajaran karena anak sangat antusias sekali melihat video-video itu Bu. Jadi itu yang ingin Ibu pertahankan ya Bu. Kemudian yang perlu
Bu Nani tingkatkan atau Bu Nani perbaiki untuk kedepannya itu kira-kira apa ya Bu? Jadi saya perlu perbaikan ya Bu. Jadi saya itu merasa bahwa pembelajaran saya itu masih kurang. Saya merasa kemarin itu saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi, namun saya merasa kurang dalam persiapan. Walau sudah saya terapkan, tapi pembelajaran diferensiasi itu saya rasa ada sedikit yang masih kurang Bu, kurang maksimal seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Di sini saya sudah bisa menangkap apa yang ingin Ibu perbaiki, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dari tahap perencanaan proses maupun evaluasinya seperti itu ya Bu, kira-kira ya Bu ya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan pengembangan yang akan Ibu lakukan, karena Ibu tadi bercerita hal-hal yang perlu diperbaiki tentu punya strategi ya Bu. Ya. Nah, strategi apa yang akan Ibu nanti lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah Bu Nani anggap kurang tadi? Di sini saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran, kemudian juga saya harus lebih belajar lagi melalui kegiatan KKG ya Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Saya harus meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada atau dengan melihat-melihat di YouTube pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, dan mungkin banyak sekali ya Bu, seperti di PMN pun juga ada video tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul sekali Bu, bagus sekali ya Bu rencana Bu Nani. Semangat Bu, luar biasa untuk peningkatan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan melalui KKG, melalui YouTube, dan bahkan pelatihan-pelatihan online. Nah, kira-kira kapan nanti Bu Nani akan memulai rencana tersebut? Saya rasa secepatnya ya Bu ya. Iya Bu, bagus sekali karena lebih cepat lebih baik Ibu. Ya. Berarti semua sudah bisa direncanakan. Ibu bisa membuat catatan-catatan kecil ya agar tidak lupa ya Bu. Mungkin karena banyak hal yang harus diselesaikan dan pekerjaan yang terlalu banyak sehingga kadang agak terlupakan. Nah, saya doakan semoga nanti lancar. Kemudian dari sini kira-kira yang menjadi motivasi untuk Bu Nani itu apa? Sebagai sumber inspirasinya Bu Nani itu apa gitu? Tentunya yang menjadi motivasi saya di sini untuk belajar hal-hal yang baru, yang pasti itu rekan-rekan guru di sekolah dan juga ibu kepala sekolah yang luar biasa ya, dan juga pasti anak-anak Bu. Jadi banyak dukungan dari rekan-rekan, kepala sekolah dan juga anak-anak. Karena mereka lah sumber inspirasi saya untuk terus meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Ya, baik Bu, tetap semangat ya Bu. Ya, Siap untuk mengembangkan diri, untuk selalu menambah ilmu demi kemajuan pendidikan kita. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada tidak Bu yang masih menjadi ganjalan di hati Ibu? Saya rasa sudah tidak ada Bu, semua sudah saya utarakan dengan berjinjing. Alhamdulillah ya Bu, berarti Bu Nani sudah melaksanakan semua kegiatan supervisi akademik ini. Dan saya harapkan kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi ini dapat bermanfaat bagi Bu Nani dan kita semua ya Bu. Semoga Ibu dapat melakukan perbaikan pembelajaran yang berguna untuk anak-anak dan tentunya untuk SD Negeri 1 Wuryantoro ya Bu. Dan tentunya saya juga harus melakukan itu juga. Terima kasih atas waktunya Bu. Melalui kegiatan ini saya juga dapat banyak belajar dari Bu Nani bahwa belajar tidak mengenal usia, bahwa belajar harus dilakukan sepanjang hayat. Sekali lagi terima kasih atas segala bantuan Bu Nani. Saya mohon maaf kalau ada salah perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Ibu Nani selama melakukan coaching supervisi akademik. Mohon dimaafkan ya Bu. Iya Bu. Oke, demikian kegiatan observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.